Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari Jumat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat. Terutama nikmat yang paling fundamental dalam kehidupan kita adalah nikmat kesehatan dan juga keimanan serta nikmat kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada hari ini di siang Jumat ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita pada hari ini. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan pada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para pengikutnya, para sahabatnya, keluarganya, dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena kita masih setia, istiqomah menjalankan seluruh ajaran-ajarannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di yaumil akhirat kita berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji-panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap mimbar-mimbar Jumat, pada khatib Jumat akan senantiasa menyampaikan satu pesan yang amat sangat penting, dan ini merupakan salah satu jadi rukun sebuah khutbah Jumat, yaitu senantiasa mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang paling sederhana adalah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadapnya dalam keadaan memakai pakaian takwa. Dan mudah-mudahan Allah meridhai kehidupan kita di dunia terlebih di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada zaman yang segala sesuatunya harus diukur dengan materi, harus diukur dengan kekayaan, dengan diukur dengan harta. Oleh karena itu banyak di antara kita berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta. Karena sebagian orang menganggap itulah kehormatan, itulah kemuliaan, itulah kebahagiaan. Oleh karena itu banyak di antara kita yang banyak mengorbankan seluruh waktunya untuk perkara yang satu ini. Dan terkadang kita menabrak rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haramnya sebuah harta, tentang bagaimana cara kita mendapatkannya, kadang-kadang kita langgar. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala min halalin amin haram. Nanti akan datang pada kalian suatu masa di mana orang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, tidak peduli dari mana dia mendapatkan uang, tidak peduli dia mendapatkan kekayaan, entah itu jalan yang halal, entah itu jalan yang haram. Jadi banyak di antara kalian pada hari itu sudah tidak peduli lagi. Oleh karenanya pada hari ini kita sering mendengar sebuah istilah, untuk mendapatkan yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Apakah kita sudah masuk pada era itu? Entahlah. Mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Karena harta yang halal yang masuk ke dalam perut kita, yang kita berikan kepada keluarga kita, haruslah benar-benar halal, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Karena kita khawatir harta ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Memang ada orang-orang yang tidak peduli, dan ada juga memang ada orang-orang yang tidak mengerti. Ada orang yang tidak peduli adalah orang yang mengerti bahwa ini adalah haram, tapi dilabrak. Ada yang mengerti ini tidak boleh, tapi dilakukan. Tapi ada juga memang orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang syariat Allah, tentang halal dan haramnya sebuah kekayaan, sebuah harta, maka dia labrak. Ini pun kedua-duanya sangat tidak baik dalam perkara mengumpulkan harta. Karena dampaknya bagi diri kita, baik di dunia ini, terlebih nanti di akhirat, akan sangat luar biasa buruknya. Ketika kita di dunia saja, harta ini akan berpengaruh sangat buruk ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sedikit agak panjang. Hadis ini juga terdapat dalam Nawawi, Arba'innya Imam Nawawi, hadis ke-8 kalau tidak salah. Nabi bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang nampaknya telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, berantakan dan kotor, lalu dia mengadakan tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi, orang ini memakan dari makanan yang haram, meminum dari minuman yang haram, perutnya kenyang dengan yang haram, pakaiannya adalah pakaian didapatkan secara haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi sesuatu yang haram yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita minum, ketika itu didapatkan secara haram, maka itu akan menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkaca diri. Barangkali doa-doa kita selama ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada keinginan-keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berintrospeksi diri. Mungkin ada sedikit atau banyaknya makanan atau uang atau harta yang kita miliki adalah berasal dari yang haram. Entah itu cara mendapatkannya, entah itu zatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dampak buruknya. Yang kedua, dampak yang lebih mengerikan bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Kata Nabi, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk, dia akan pasti masuk neraka ketika daging kita tumbuh dari perkara yang haram. Naudzubillah. Ketika kita naudzubillah kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, lalu itu kita bawa pulang, itu dimakan oleh keluarga kita, anak-anak kita, maka anak-anak kita tumbuh besar dengan makanan yang haram. Kata Nabi, daging yang tumbuh dari makanan yang haram tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Oleh karenanya kita lihat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat hati-hati, begitu sangat wara menjaga perkara-perkara yang haram untuk masuk ke dalam dirinya. Sungguh luar biasa. Kita lihat misalnya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah beliau memakan sesuatu yang dibawa oleh salah satu sahabat. Karena beliau dalam keadaan lapar, tanpa bertanya dari mana asalnya makanan itu, maka dia makanlah. Setelah selesai makan, berbicara, barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwa yang dimakannya adalah makanan yang subhat. Subhat itu pertengahan, belum jelas antara halal dan haram. Maka seketika itu juga Abu Bakar As-Siddiq mengorek tenggorokannya, memuntahkan makanan itu. Bayangkan, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan yang belum jelas
subhat, entah itu barang yang halal atau haram. Dia tidak sudi itu berada di perutnya, dikoreklah tenggorokannya hingga keluar makanan itu dan memuntahkannya. Beliau tidak sudi itu nanti akan menjadi perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita makan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi untuk diri kita dan terlebih untuk keluarga kita, anak-anak kita. Yang selanjutnya yang mungkin lebih berat lagi dari perkara harta haram yang kita makan adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu, kita semua yakin bahwa nanti kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang begitu panjang nanti di hadapan Allah akan diaudit, ditanyai dan diadili adalah tentang harta kita. Ketika hal-hal yang lain ditanya hanya satu, ketika hal harta akan ditanyakan dua. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan? Artinya ketika kita mendapatkan harta, entah itu jalan yang seperti apa, nanti itu akan ditanya itu jalan yang halal atau haram. Pun ketika kita membelanjakannya, kita mengkonsumsinya, itu pun akan ditanyakan. Dibelanjakan kepada perkara-perkara yang halal atau tidak? Dibelanjakan kepada perkara-perkara yang sia-sia atau tidak? Nanti akan diaudit secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khatib mengajak pada diri khatib khususnya dan jamaah sekalian, berhati-hatilah dengan apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita kenakan, baik untuk diri kita, keluarga kita. Karena nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf terkenal sahabat yang paling kaya raya, paling banyak infak dan sedekahnya. Tetapi ketika dikabarkan oleh Nabi bahwa beliau terlambat 1 tahun untuk memasuki surga dari sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena apa? Karena audit yang begitu panjang tentang harta kekayaannya. Karena hartanya begitu berlimpah. Maka saat itu juga Abdurrahman bin Auf membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya secara sporadis. Dia habiskan hartanya untuk bersedekah karena dia tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa banyak harta dan itu akan mempersulitnya. Itulah bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kehati-hatiannya dalam perkara harta. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang Allah jaga dalam mendapatkan harta dan juga dalam mengkonsumsi harta kita. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan adalah harta yang halal. Apa yang kita konsumsi juga yang halal. Kita berikan kepada keluarga kita juga merupakan yang halal. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa termasuk dalam perkara harta. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani billahi bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.